Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti biasa saya lagi di garasi taksi, bengkel spesialis Vios Limo Yaris. Buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komennya terima kasih banyak ya. Hari ini kebetulan kita lagi ngerjain 2 unit turun mesin, Kia Picanto sama Yaris ada di sebelah. Lagi nunggu Gen 1, terus nunggu juga dari Sukabumi ada Vios mau masuk. Jadi Gen 1 rencananya katanya mau turun mesin. Ini udah siang, paling nggak konsultasi dulu ke garasi taksi bisa. Kalau memang bisa diperbaikin kita perbaikin. Oke teman-teman, kita mau ngapain hari ini? Sesuai judul teman-teman tahu. Sesuai judulnya kita hari ini mau saya cerita dulu ya. Nanti kita cerita di sini. Nih, saya udah siapin ada blok mesin, ada head, ada piston. Jadi yang mau turun mesin prosesnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini ada turun mesin 2 semuanya boring. Ini lagi di belakang. Ini mau di bawah mau boring. Terus juga nah ini yang udah rapinya nanti kayak gini. Nah lumayan bersih. Nah, ini cairan khusus nih dari bulan ini. Ini airnya ini nggak ada di mana nih. Dari Arab airnya. Dari Arab nih. Nah ini nanti yang headnya dibersihin seperti ini. Nanti kita rendam. Memang untuk turun mesin nggak bisa cepet ya. Lamanya biasanya cleaning. Karena ini harus kita cleaning semua. Ini sampai dalemannya seperti itu. Nanti seperti ini. Nah di ini. Nah, nanti sampai kerak-keraknya kita hilangin. Nah ini yang prosesnya agak lama. Jadi ini yang udah jadi udah bersih. Tuh udah bersih, udah rapi semua. Nah ini deh, nah kurang lebih seperti ini. Pistonnya juga dirapihin. Nah jadi yang turun mesin kurang lebih prosesnya seperti itu. Normalnya sekitar 1 minggu, tapi kalau boring bisa 2 minggu bahkan bisa lebih, tergantung yang boringnya bagaimana. Yang mau turun mesin seperti itu teman-teman. Nah jadi kita mau ngapain hari ini? Hari ini kemarin ada request yang lagi heboh uji emisi, dari heboh uji emisi. Nah uji emisi itu apa? Saya juga nggak terlalu, saya udah lupa lah, udah lama. Jadi uji emisi itu intinya bagaimana caranya mobil itu nggak keluar asap lah. Kalaupun keluar asap masih ada toleransi. Nah biasanya keluar asap itu dari mana? Biasanya kan teman-teman pasti nanya dong, keluar asap itu dari mana? Nah makanya salah satu masalah terbesarnya biasanya adalah dari sini, nanti saya ceritain. Jadi ada 2-3 faktor utama yang teman-teman bisa jadi itu berasap atau tidak lulus uji emisi. Yang pertama adalah nanti teman-teman ada seal clamp-nya yang udah bermasalah. Kedua adalah ring shakernya atau malah bloknya, linernya. Jadi ada di sini sama di sini. Terus ada di klep sama di katalis. Jadi ada katalis, terus ada di mana lagi nih, di sini. Jadi ini kan larinya ke sini. Jadi 1 terus 2 sama nanti di katalis. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang di katalis kan rata-rata ada. Yang nggak ada ya dipikirin gimana caranya punya katalis. Khususnya limo ya. Khususnya limo kan banyak yang nggak ada katalisnya. Dipikirin kalau memang mau lulus uji emisi. Tapi untuk mobil-mobil yang kilometer tinggi memang agak sulit untuk uji emisi kalau dia perawatan awalnya kurang bagus. Nah, contohnya apa? Contohnya gini ya. Ini biasanya mobil-mobil lama itu seperti ini. Jadi ini turun mesin mobil Yaris 2010 kalau nggak salah. Turun mesin sebenarnya mobil ini nggak masalah ngelitik, tapi ketika dibongkar ternyata gapnya juga sudah besar. Jadi gap itu apa ya, piston sama liner ini udah ada gap 0,9 mili. Jadi ini secara standar harus diboring lagi, harus diboring. Nanti kita standarin lagi, diganti boringnya, distandarin lagi, dikasih ring yang baru. Nah dikasih ring yang baru di sini. Nah kesini ya nanti kayak gini. Jadi nanti linernya disesuaikan dengan ini dengan piston sama ring ini. Jadi kita standarin lagi sesuai dengan standarnya. Nah jadi itu kenapa seperti itu, karena kebanyakan kan kalau udah 0,90 biasanya kadang-kadang ngobos tuh atau sudah berasap. Nah mungkin itu yang nanti akan menyebabkan mobil itu nggak lulus uji emisi itu. Nah mungkin beberapa kasus
asapnya nggak keluar misalnya. Nah itu ada juga saringan dari katalistik, jadi katalistiknya itu nyaring sehingga asapnya nggak keluar. Nah jadi teman-teman yang ada kasus seperti itu, yang pertama adalah cek mesinnya. Jadi kalau mesinnya memang misalnya udah harus boring, mau nggak mau di boring. Terus yang kedua kemudian ada juga masalahnya di sini. Nah, ada masalahnya di sini. Jadi di sini seal clapnya itu dia udah kena, seal clapnya udah kena, terus dari ruang bakarnya juga sudah kotor. Nah makanya harus dibersihin seperti ini supaya nanti nah udah datang. Tarom ya, supaya nanti nggak kotor lagi. Jadi bentar ya, siang. Jadi supaya nggak kotor lagi, makanya ini harus dibersihin sendirian. Pernah kesini ya? Iya, kemarin naksir. Oh ya. Nah jadi kayak gitu ya, bisa dilihat nanti kalau memang misalnya ngasep atau nggak lulus uji emisi, mungkin paling gampang katalis dulu. Kalau katalisnya memang misalnya nggak ada, teman-teman bisa ganti katalisnya. Tapi rata-rata mobil di kisaran 150.000 ke atas itu rata-rata sudah waktunya turun mesin. Tapi balik lagi itu ke perawatannya. Kalau dia ganti olinya misalnya rutin, relatif nggak jorok lah bahasanya itu ya, rata-rata sih aman. Tapi ya tadi balik lagi, uji emisi dicoba kalau memang misalnya standar tune up masih seperti itu, ada kemungkinan dari boringnya sudah bermasalah atau dari ringnya udah bermasalah. Bisa juga dari klepnya. Jadi itu treatment yang teman-teman perlu ketahui ya. Mungkin ada beberapa cuman bilang oh ini doang itu doang ya, beberapa mungkin bisa boleh dicoba yang paling ringan dulu, yang paling gampang dulu, di tune up, digurah dan lain-lain yang paling mudah. Nanti kalau memang masih nggak bisa, teman-teman bisa boleh ya mau nggak mau harus dirapiin ke dalam-dalamnya. Jadi sampai ke dalam-dalamnya, ke mesin-mesinnya, ke boring-boringnya harus dirapihin. Nah biayanya berapa kalau sampai boring? Kisaran di 6 jutaan kalau sampai ke boring. Tapi kalau cuma misalnya ganti ring sehernya doang, misalnya gapnya masih bagus, paling 4,5 juta. Itu sudah sama seal clap, packing head, seal cacing segala macam. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Contohnya ya, kita mau ngerjain gen 1. Nah kira-kira ada apa ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.